Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan kepada teman-teman semua tentang simulasi sintesis protein. Yuk langsung saja ke videonya. Kami akan menunjukkan proses sintesis protein yang meliputi proses transkripsi dan juga translasi. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, yang dilakukan RNA atas kode atau perintah dari DNA. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. RNA adalah molekul yang terlibat dalam sintesis protein. Yuk langsung saja simak videonya. Nah, proses yang pertama adalah transkripsi yang terjadi di nukleus. Transkripsi adalah proses pencetakan kode gen atau DNA sense menjadi kodon atau RNA duta dengan bantuan enzim polimerase di nukleus. Pada bagian ini terdapat bagian double helix DNA. Jadi, yang biru itu adalah DNA sense. Nah, selanjutnya DNA sense ini akan mencetak DNA antisense atau DNA komplementer. Pada saat DNA sense dan DNA antisense berpasangan, datanglah enzim polimerase yang berfungsi untuk membuka ikatan double helix. Nah, DNA tidak lupa juga enzim polimerase ini akan membawa RNA duta. Nah, setelah ikatan double helix terlepas, maka saat ini waktunya RNA duta dan DNA sense untuk berikatan. Pada bagian ini, DNA sense mentranskripsikan kode gen pada RNA duta untuk melakukan proses translasi. Kemudian, RNA duta meninggalkan nukleus untuk menuju sitoplasma. Nah, setelah RNA duta terlepas, maka DNA sense dan antisense kembali berikatan. Nah, selanjutnya setelah transkripsi terjadi, maka proses selanjutnya ialah proses translasi yang akan dilakukan di sitoplasma. Nah, translasi adalah proses di mana informasi yang dibawa oleh mRNA diterjemahkan menjadi rantai asam amino untuk membentuk protein. Proses ini terjadi di ribosom. Nah, ribosom adalah organel tempat terjadinya translasi. Ribosom terdiri dari mRNA dan protein dan dapat ditemukan bebas di sitoplasma. Jadi yang hijau ini mRNA atau biasa disebut kodonnya. Subunit kecil ribosom menempel pada mRNA dan subunit ribosom besar datang bersama sisi aktif peptida. Nah, terus yang ungu itu adalah tRNA. Lalu tRNA UAC ini akan membawa asam amino. Asam amino ini akan dibaca oleh mRNA AUG. Asam amino pertama yang dihasilkan yaitu metionin. Nah, selanjutnya berlanjut ke mRNA GGG. Dia akan membaca asam amino oleh tRNA CCC. Asam amino yang dihasilkan adalah glisin. Nah, lalu selanjutnya mRNA CUC. Dia akan membawa asam amino tRNA GAG. Asam amino yang dihasilkan adalah asam amino leusin. Nah, lalu selanjutnya mRNA AGC. Dia akan membaca asam amino tRNA UCG. Asam amino yang dihasilkan adalah serin. Nah, dan yang terakhir mRNA GAC. Dia akan membaca asam amino tRNA CUG, yaitu asam aminonya adalah asam aspartat.